Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Permatasari dengan NIM 1830203077 dari jurusan Hukum Tata Negara semester 6 Lokal C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah narasi, yaitu sebagai tugas hukum hak asasi manusia dengan dosen pengampu Bapak Roni Effendi SHIMH. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah narasi, yaitu tentang hak hidup sebagai hak konstitusional yang bersifat derogable dalam hukum hak asasi manusia di Indonesia. Di sini saya ada 3 pembahasan. Yang pertama, hak hidup dalam konstitusi, dan yang kedua, pembatasan hak hidup dalam konstitusi, dan yang ketiga, legalitas pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Yang pertama yaitu hak hidup dalam konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk hidup merupakan bagian yang menjadi perdebatan dalam pemberlakuannya, di mana Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang masih mengakui dan memberlakukan pidana mati yang secara jelas dan nyata merupakan pengingkaran terhadap hak hidup manusia. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang tidak dapat ditawar lagi atau non-derogable right. Artinya, hak asasi ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya. Pencantuman hak hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28A dan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan, tindakan, kegiatan pembunuhan baik dilakukan oleh penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri. Negara harusnya hadir sebagai bagian pelindung dan penegak dalam pemberlakuan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Ban Ki-moon atau Sekjen PBB sangat tegas mengatakan bahwa hidup adalah sesuatu yang sangat berharga dan setiap manusia memiliki hak untuk hidup secara bermartabat, dan karenanya hak untuk hidup mesti dihormati dan dilindungi. Jika mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas, dikurang-kurangi, atau disebut dengan non-derogable right oleh siapapun, atas nama apapun, dan dalam situasi apapun, termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama, atau dalam situasi darurat. Perubahan nilai dasar hukum di atas seharusnya membawa konsekuensi adanya amandemen terhadap seluruh undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman karena sudah bertentangan dengan konstitusi. Hak untuk hidup masih diakui keberadaan dalam konstitusi tertinggi negeri ini sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga pelaksanaan dan pengaturan pidana mati haruslah kembali ditinjau keberadaannya agar dalam pemberlakuannya tidak menjadi kontradiksi. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pembatasan hak hidup dalam konstitusi, bahwa hak asasi manusia itu secara umum tidak bersifat mutlak, akan tetapi selama hak asasi manusia itu diatur baik di dalam komponen internasional yang relevan maupun di dalam konstitusi suatu negara dijamin kemutlakannya, maka hak asasi manusia tidak bisa diganggu-gugat pemberlakuannya sehingga negara dalam keadaan apapun. Hal ini dikarenakan jika ketujuh hak asasi manusia yang tergolong ke dalam non-derogable right
yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 ICCPR dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dapat dibatasi pemenuhannya, yaitu untuk mencantumkan isi pasal yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pengurangan kewajiban atas ketujuh hak tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. Artinya bahwa selama rumusan pasal itu menyebutkan bahwa ketujuh hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam jenis non-derogable right tidak bisa dikurangi pemberlakuannya dalam keadaan apapun. Dalam dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penjelasan pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Sebagai contoh dalam hal atau ketentuan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan hanya pada dua hal tersebut. Itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Dari penjelasan pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia di atas dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu seperti pidana mati, hak untuk hidup dapat dibatasi. Yang ketiga yaitu legalitas pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tidaklah berpandangan bahwa pidana mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengenai hak untuk hidup dapat dikesampingkan dengan alasan yang sangat darurat, termasuk pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana, di mana hal ini masih dapat dibenarkan. Pengaturan pidana mati terhadap tindakan pidana tertentu yang termasuk kategori kejahatan paling serius atau the most serious crime dalam undang-undang jelas bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Dipidananya para pelaku kejahatan serius, misalnya terorisme dan kejahatan narkoba, dengan pidana mati merupakan bentuk implementasi dari pembatasan tersebut. Hak hidup mereka dibatasi karena dalam melakukan aksi kejahatan mereka telah melanggar hak asasi orang lain, khususnya melanggar hak hidup orang lain. Pembatasan itu dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, kalangan yang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar konstitusi jelas tidak merupakan argumen yang kuat. Sebaliknya, penegakan hak asasi manusia tidak boleh mengabaikan hak-hak orang lain, melainkan harus menghormati dan mengakui keberadaan hak-hak orang lain mengacu pada ketentuan di atas. Gagasan yang menuntut dihapusnya pidana mati merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang secara sepihak dan individual, karena hanya memperhatikan hak asasi pada sisi pelaku dan mengabaikan perlindungan hak asasi manusia terhadap pihak lain sebagai korban. Tentunya hal ini tidak adil dan tidak dibenarkan secara hukum. Pasal 28J Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28J ayat 2 menegaskan bahwa
dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk. Pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang seadil-adilnya sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai dengan norma serta nilai-nilai yang berlaku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.